Ya, selamat malam. Malam, Pak. Ya, gimana? Sehat walafiat ya? Ini masih di kantor atau OTW di jalan? Rumah, Pak. Saya mah. Oh, rumah. Oh, ya, ya. Ya, kita tunggu ya. Rekan-rekannya masuk semua. Baik, Pak. Ya, sudah diterima sudah dibuka kontrak belajarnya, rekan-rekan? Sudah ya, barusan saya kirim ke grup, PA grup. Ya. Halo, selamat malam Dea. Halo, Ya, halo Pak, selamat malam. ya lagi di kantor Dea atau di jalan mau pulang? Iya Pak, lagi di jalan Pak mau pulang. Oh iya, berarti pakai HP ya? Oke, Iya betul Pak. ya. Ya, halo, selamat malam, Laila ya, Laila Nur Khadijah ya. Sekarang ketua kelasnya Nia ya, Nia Oktavia ya. Ya. Ya, halo, selamat malam, Aska, Dery. Selamat malam, Pak. Ya, Malam Pak. ya. Ini kalian lagi di jalan atau masih di kantor? Masih di tempat kerja? Di rumah Pak. Di rumah, Pak. Iya, iya. Masih WFA ya? Ada sebagian masih WFA di rumah. Ya. Halo, ada sebagiannya masih WFA di rumah ya? Tetap masuk, Pak. Oh, tetap masuk. Iya, iya. Berarti masing-masing personal harus bawa itu ya, sanitizer ya. Sama wajib pakai masker ya. Iya, Pak. Ya. Biasanya sih disediain, Pak, dari PT-nya langsung. Ya, oke. Ini baru 24 ya, jadi tadi saya lihat absensinya 34 ya, satu kelasnya. Ya. Oke, kalau untuk dalam kontrak belajar kan di situ ada poin 18-19 ya. Nah, untuk poin 18 itu kalau keterlambatan jadi lewat dari 1 pekan, misalkan hari ini saya kasih tugas nih, ya. Terus ketemu lagi hari Jumat, lebih dari hari Jumat, nah itu ada konsekuensinya pengurangan 3 poin, ya. Tuh.
untuk tugasnya, ya, gitu. Karena di dalam kontrak belajar kan toleransi kan 1 pekan, ya, gitu. Nah, yang poin ke-19, jadi jika berhalangan rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti kuliah saya, mohon dilampirkan atau diposting ya surat izinnya dari instansinya, ya, baik itu lagi perjalanan keluar kota atau baik itu sakit misalkan, ya. Kalau sakit dari mana Pak? Ya cukup dari puskesmas saja, surat puskesmas atau klinik, ya, klinik terdekat, ya. Itu. Jadi kalau berhalangan, misalkan ada tugas malam hari yang terdesak, ya tolong dilampirkan surat izinnya dari pimpinannya atau atasannya, ya. Itu saja sih sebenarnya. Tambahan 2 poin dari saya untuk kontrak kuliah sama 1 semester. Ya. Oke, gimana rekan-rekan? Sepakat ya tentang kontrak kuliah itu? Ya. Halo? Iya Pak, sepakat. Iya, Pak. Sepakat ya? Oke, makanya saya butuh ketegasan ya di awal itu supaya nanti di dalam proses ya perkuliahan nanti sampai akhir semester tidak ada keluhan. Ya, kalaupun misalkan ada keluhan, ya bisa japri saya WA, ya. Entah itu perihal tugas, ya. Nah, untuk tugas ya psikometri, ya. Nah, psikometri ini kan kebanyakan hitung-hitungan ya. Jadi hampir sama dengan statistik terapan. Jadi psikometri ini bagian dari statistik terapan, ya, selain dari statistik lanjut, ya. Nah, nanti lebih banyak ya kalau untuk tugas kelompok. Nah, itu nanti saya akan berikan untuk pembuatan skala, ya, pembuatan skala, ya. Atau item, ya, pembuatan skala. Nah, kalau untuk tugas individu nanti ada kalian membuat blueprintnya, ya, dan menentukan ya unfavorable ataupun favorable, ya, unfavorable atau favorable, ya. Kemudian ada lagi yaitu ya biasanya dalam skala itu ada skornya. Jadi nanti ya ada bentuk skala Thurston, skala Likert, ya, atau skala diferensial, semantik, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, itu nanti kalian membuat ya item dan cara scoringnya seperti apa. Nah, itu lebih banyak nanti ke arah tugas kelompok, ya. Ya. Nanti untuk mengenai outputnya, nah itu nanti kalian akan membuat, ya itu tadi kayak membuat skala, ya, membuat skala nanti outputnya, ya. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti akan saya umumkan di grup, ya, baik itu tugas UTS ataupun tugas UAS. Nah, ya, jadi kalau tugas UTS saya lebih menekankan kepada tugas kelompok.
Ya, karena ini berdasarkan ya penyesuaian waktu kalian ya. Ya, saya khawatirnya ya kalian kalau untuk tugas individu biasanya suka ini terlewatkan gitu. Ya, atau suka alpa gitu. Ya, untuk deadline tugasnya. Ya. Oke, untuk nanti tugas UTS dan UAS nanti saya umumkan di grup ya. Ya. Oke. Ya. Oke, rekan-rekan, ada pertanyaan nggak mengenai tugas individu atau kelompok? Ya. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Oke. Baiknya kita akan apa ya istilahnya mengenali psikometri. Nah, sebelum kalian mengenali, kalian sudah tahu bukunya yang mana? Yang ini? Ya. Belum, Pak. Ini bukunya bisa pakai ya, ini bisa pakai jilid 1 atau jilid 2. Nah, ini bukunya. Ya. Sebentar, Pak. Mau di-screenshot, Pak. Mau di-screenshot sebentar. Ya, boleh, silakan di screenshot. Ya. Oke. Nah, ini bukunya bisa pakai jilid 1 atau jilid 2 ya. Ya, yang penting harus punya salah satunya. Ya, salah satu. Ya. Oke, sudah, Pak. Sudah. Ya. Oke. Ya. Kalau saran saya, kalau saya baca sekilas, ya istilahnya yang lebih komplit tuh ya jilid 2 ya. Ini lebih komplit ketimbang ini gitu. Kalau ini kan hanya sebatas pengetahuan saja, pengenalan saja. Ya, tapi kalau di sini dia lebih detail penjelasannya, ya lebih detail. Ya untuk jilid 2 biasanya. Ya. Gitu. Oke, ya. Kalau terserah kalian ya, tinggal kalian milih mau yang mana ya. Jadi kalau ini dia hanya sebatas pengetahuan saja, uraiannya untuk scoringnya itu kurang mendetail ya dibandingkan yang ini. Kalau yang ini dia lebih detail ya. Oke ya, sudah semua ya? Ya. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu psikometri, ya perbedaannya dengan statistik itu bagaimana, ya. Oke. Ya, oke saya akan share dulu di grup ya supaya nanti ya. Oke, bentar dulu. Saya akan share dulu itunya, PPT-nya di grup biar kalian bisa kebuka. Khawatirnya ini tampilan Zoom saya nanti agak buram gitu, jadi nggak kelihatan jelas. Khawatirnya seperti itu. Ya, bentar. Ada yang nggak bisa masuk katanya, Pak, ke Zoom, Pak. Oh ya sebentar. Saya lagi ngupload ke grup di grup PPT-nya. Ya si Fajar ya, Fahmi Fajar ya. Oke. Sudah bisa dicek ya itunya rekan-rekan PPT saya ya. Jadi untuk mengantisipasi kalau tampilan Zoom saya agak buram ya. Gitu. Jadi bisa kalian lihat di WA grup ya nanti. Ya. Yang penting suara saya terdengar kan rekan-rekan? Terdengar, Pak. Dengar ya. Oke. Iya. Ya.
Ya, sekarang udah terlihat belum di layar kalian? Udah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke, dasar-dasar psikometrika ya, atau psikometri ya. Ya. Nah, ini asal mula psikometrika. Jadi psikometrika itu berasal dari ilmu pengukuran. Ya. Ya, hampir sama dengan kayak statistik ya. Oke. Nah, pengukuran dimaksud ini cabang. Jadi psikometrika ini cabang dari ilmu statistika. Ya. Terapan yang bertujuan membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Ya, jadi ketika kita ingin membuat alat tes, tentunya kita harus paham dulu teorinya, ya. Supaya apa? Supaya dalam pembuatannya kita tidak keliru. Ya. Makanya di sini fungsinya harus optimal dan valid dan reliable. Ya, jadi disinilah dasar-dasar untuk mengembangkan alat tes. Ya. Oke. Nah, konsep pengukuran. Nah, jadi menurut Azwar itu yang bukunya jilid 1 ya, yang tadi saya tampilkan itu jilid 1 tuh Azwar itu 2015 ya. Itu pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka terhadap atribut atau variabel sepanjang kontinum. Contoh, sebuah kendaraan berjalan cepat akan memberikan informasi yang tidak akurat mengenai kecepatan. Nah, jadi dengan ada tanda petik berjalan cepat itu sifatnya subjektif. Subjektif dalam memaknai kecepatan. Ya. Beda lainnya dengan misalkan sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan. Nah, kalau melaju dengan kecepatan sekian kilometer, nah itu berarti sifatnya objektif dalam memaknai kecepatan, ya. Nah, itu. Nah, ini seperti ini. Jadi sifatnya itu objektif, ya. Nah, contoh lain sama, ya. Jadi kendaraan B berjalan dengan kecepatan 82 km, ya, maka pada kontinum, ya, artinya pada pengukurannya yang sama, ya, kita dapat melihat bahwa B terletak di sebelah kanan A yang berjalan lebih lambat. Nah, tadi yang A itu 45, yang B itu 82. Jadi ada perbandingan di situ. Ya. Nah, oke. Nah, di sini contohnya. Ya. Berbagai kontinum seperti kontinum berat, ya, kontinum kecepatan, kontinum tinggi, dan sejenisnya dihasilkan oleh pengukuran, ya, yang menggunakan yang gunakan dengan skala fisik dinamakan kontinum fisik, ya. Oke, ini Selvia, oke. Ya. Berbagai atribut fisik dan psikologis dapat diukur dengan gunakan skala psikologis dan hasilnya disajikan dalam suatu kontinum adalah kontinum psikologis. Ya, jadi adanya fisik maupun psikologis, ya seperti itu. Ya. Kalau misalkan kontinum berat, misalkan mengukur tentang berat badan, ya, mengukur tentang berat timbangan suatu benda, misalkan, nah itu kontinum berat. Itu yang maksudnya kontinum berat. Ya. Kalau kontinum tinggi yaitu untuk mengukur tinggi badan atau mengukur suatu tinggi benda atau alat misalkan. Ya, alat pengukur tinggi badan misalkan. Nah, itu termasuk kontinum tinggi. Ya. Oke. Nah, untuk contoh dari kontinum psikologis, yaitu adalah skala psikologis yang menghasilkan kontinum kecerdasan.
yang menggambarkan bahwa Y lebih cerdas daripada X. Nah, ini seperti dalam ya kurva ya atau bagan ya atau diagram lah istilahnya ya. Nah, ini diagram interval biasanya ya. Nah, ini ada 20, 40, 60 dan 80. Nah, ini maksudnya ini kan tadi ada 45, kemudian ada 82 misalkan. Nah, kalau 45 kan dilihat dari intervalnya seperti ini. Nah, ini 80 seperti ini, ya. Atau bisa juga ya dilihat dari mana, dari sebelah kiri ataupun sebelah kanannya, ya. Itu. Oke. Ya. Ke sensor Pak, gambarnya ke sensor Pak. Ke sensor ya? Pak, nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan? Hitam gitu Pak, hitam iya. Hitam. Kalau sekarang kelihatan nggak? Halo? Sama aja Pak, enggak Pak. Belum. Slide yang sebelumnya coba Pak. Yang slide-nya kelihatan sekarang? Ya, kalaupun misalkan belum kelihatan juga, ya coba rekan-rekan nanti bisa lihat di itu apa di grup ya, di WA ya. Nah, itu kan bisa terlihat nanti ya. Yang penting suara saya bisa terdengar jelas ya, rekan-rekan ya. Jelas, Pak. Ya, oke. Ya. Nah, di sini operasionalisasi pengukuran. Jadi secara operasional pengukuran itu adalah suatu prosedur pembandingan antara atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya. Nah, contoh atribut yang hendak diukur, misalkan kita ingin mengukur tinggi badan kita. Ya, kira-kira tinggi badan kita yang pernah kalian ataupun yang sering kalian lihat di puskesmas atau di sejumlah rumah sakit, misalkan ya. Itu kan ada alat ukur peninggi badan ya. Nah, jadi kalau misalkan tinggi badan kita dengan alat ukur itu harus melebihi. Artinya jangan sampai alat ukurnya itu lebih pendek daripada ya apa yang kita ingin ukur gitu. Ya. Nah, artinya yang harus berlebih. Ya, nggak mungkin alat ukur itu lebih pendek daripada apa yang kita ukur, misalkan tinggi badan kita, kan nggak mungkin, kan lucu jadinya. Ya, jadi itu sebagai prosedur pembandingan ya antara atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya. Nah, ini dinamakan operasional. Ya, oke. Nah, adapun karakteristik pengukuran. Nah, sebagai pembandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Jadi pembandingan itu merupakan karakteristik pengukuran. Ya. Kemudian hasilnya dinyatakan secara kuantitatif. Dan hasilnya bisa bersifat deskriptif. Nah, maksudnya hasil dinyatakan secara kuantitatif itu dalam bentuk angka. Nah, sedangkan sifatnya deskriptif itu penjabaran ya ataupun cara dari mana angka itu dihasilkan, ya. Dari mana angka itu dihasilkan. Nah, itu deskriptif itu penjabaran dari mana angka itu dihasilkan. Artinya caranya bagaimana. Nah, ini namanya sifatnya deskriptif. Ya, gitu. Oke. Nah, adapun evaluasi pengukuran itu ada norma dan kriteria. Ya. Biasanya kalau untuk norma itu sama dengan ya acuan ya atau batasan untuk mengukur. Ya, ada batasan minimum, ada batasan maksimum. Nah, itu termasuk norma. Ya, atau panduan. Ya, panduan pengukuran. Misalkan tentang tinggi badan. Ya, berapa sentimeter. Jadi acuan untuk seseorang yang tingginya proporsional itu sekian sentimeter misalkan. Nah, itu norma. Ya.
Kemudian kriteria. Nah, kaitannya dengan kriteria di sini itu sama dengan halnya klasifikasi ya atau kategori ya. Misalkan ketika ketika Anda ingin melamar di instansi kepolisian misalkan. Nah, kira-kira kriterianya untuk menjadi polisi yang proporsi itu harus seperti apa sih tingginya? Terus berat badannya bagaimana? Ya. Kemudian potensi ya. Ya. Potensi gerakannya seperti apa? Apakah cepat atau lambat misalkan. Nah, itu merupakan gambaran kriteria. Ya. Nah, ini evaluasi pengukuran. Ya, jadi masuk dalam evaluasi pengukuran. Oke. Nah, jadi adapun karakteristik evaluasi pengukuran itu yang pertama itu sebagai pembandingan antara hasil ukur dengan suatu norma atau suatu kriteria. Jadi sebagai pembanding nih hasil ukurnya. Misalkan kalau tinggi badan, apakah itu sesuai dengan normanya atau enggak? Ya, memenuhi normanya enggak? Norma minimumnya atau batas minimumnya? Ya, nah itu. Nah, apakah tinggi badan itu atau berat badan itu sesuai dengan kriteria yang diinginkan enggak? Yang diharapkan atau tidak? Nah, itu. Ya. Ya. Oke, kemudian hasilnya bersifat kualitatif. Ya, jadi kalau kualitatif itu ya apa istilahnya ya hampir sama kayak kontinum ya. Jadi kualitatif itu menjelaskan menjabarkan secara detail ya, detail proses pengukurannya seperti apa. Ya, misalkan kalau kita analogikan kualitatif ini sama dengan langkah-langkahnya, prosedurnya bagaimana. Gitu. Nah itu namanya kualitatif. Ya, langkah-langkah ataupun prosedurnya seperti apa? Apakah hasil yang diinginkan itu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan? Gitu. Ya. Kemudian hasilnya dinyatakan secara evaluatif. Artinya evaluatif ini mengevaluasi ya apakah hasil suatu alat ukur misalkan tinggi badan ya kemudian berat badan ya oke kemudian potensi gerakan cepat atau lambat itu sesuai enggak ya dengan kriteria yang ditentukan dengan norma yang dipenuhi. Nah itu namanya evaluatif ya. Misalkan dalam suatu pengukuran, oh ternyata kok tidak matching ya, tidak sesuai ya. Ada apa nih? Ada apa? Kenapa bisa tidak sesuai ya antara tinggi badan dengan alat ukurnya misalkan, atau berat badan dengan alat ukurnya misalkan. Nah itu evaluatif. Ya. Oke. Nah, adapun tingkat hasil pengukuran itu kita bisa menggunakan dengan skala nominal. Skala ordinal, skala interval, skala rasio. Nah, kalau nominal itu yang sudah tertera, ya misalkan angka 1, angka 2, angka 3 misalkan. Ya. Oke. Kemudian kalau ordinal, ya. Nah, ordinal itu biasanya dia lebih arah ke tingkatan, ya. Tingkatan tinggi atau rendah misalkan ya. Nah, kalau interval ya biasanya ada kayak batas maksimum, ada batas minimum misalkan. Kemudian rasio itu perbandingan antara ya istilahnya ada misalkan tepi atas maupun tepi bawah. Nah, itu perbandingan seperti apa? Nah, itu rasio. Ya. Oke, nah di sini perbedaan statistik dengan psikometrika. Nah, statistik adalah pengumpulan data, bilangan, ya, maupun ya
non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan persoalan. Nah, ini statistik. Ya. Sedangkan psikometrika itu tata cara atau tahapan mengevaluasi sejumlah atribut alat tes psikologis yang memusatkan perhatiannya pada jenis data skor yang diperoleh oleh tes. Kemudian reliabilitas data hasil tes khususnya dan masalah validitas data yang dihasilkan oleh tesnya. Jadi apakah validitas data ini valid atau tidak, sinkron atau tidak dengan hasil tesnya, ya, reliable atau tidak, ya. Gitu. Oke, nah di sini ada tugas individual, nanti bisa kalian tonton, ya, di channel YouTube, ya. Oke, nah di sini ada tujuan asesmen, measurement, ya, testing dan evaluasi yang terdapat dalam video tersebut, ya. Nah, kayak asesmen, ya, penaksiran, measurement, pengukuran, nah, testing. Nah, di situ ada penjelasannya, ya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, rekan-rekan? Halo? Ada pertanyaan, rekan-rekan sekalian? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya? Izin bertanya, Pak. Oke, boleh, Eka. Eka Putri. Iya, itu Ya, silakan, Eka. itu kan ada tugas kelompok ya, Pak. Untuk kelompok tersebut perkiraan mulai presentasi di tanggal berapa ya, Pak? Oh iya, itu kan ada saya bagiin di grup, ya. Jadi saya bagiin di grup, nanti bisa kalian lihat, ya. Sudah saya bagikan, sudah saya tentukan kelompoknya, ya. Udah Kalau untuk, sama tanggal pelaksanaannya juga udah di-share kok. Iya, udah di-share. PPT. Ya. Di Word. Di Word, dalam bentuk Word. Iya, soalnya kelompok 1 hari ini tanggalnya. Kelompok 1. Iya, 5 Maret, Pak. Oh iya. Untuk kelompok 1 nanti minggu depan. Jadi nanti saya revisi kembali itu, ya. Baik, terima Pak. kasih ya, Makasih Eka, ya, Pak, infonya. Iya, Pak. Ya, oke. Nanti saya revisi kembali tanggalnya yang jelas. Eka minggu depan itu Eka presentasi ya kelompoknya, ya, Iya, tentang Pak. pengenalan psikometris secara mendetail, ya. Ya, kemudian klasifikasinya seperti apa, ya, nanti, ya. Oke. Nah, itu kan udah saya tentukan tuh kelompoknya. Eka minggu depan berarti Eka mulai, ya. Jadi nanti Iya, Pak. rekan-rekan saya revisi kembali, nanti saya kirimin lagi untuk tanggalnya, ya. Oke. Karena Baik, Pak. kita bulan April, tanggal 2 April itu tanggal merah, ya. Jadi itu kemungkinan itu akan saya ganti di hari Sabtu. Kira-kira rekan-rekan keberatan nggak, ya? Ya. Kalau misalkan ada hari Jumat, tanggal merah, saya ganti di hari Sabtu. Halo? Iya, nggak apa-apa, Pak. Sabtu aja bisa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Sabtu malam Minggu, ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, ya. Kalau bisa sorenya Pak, mungkin jam 5 kita udah mulai gitu Pak. Oh, nanti gini, soalnya saya lihat jadwal saya dulu, ya, khawatirnya saya bentrok nanti, makanya saya pilih malam hari gitu, jamnya jam sama gitu, ya, khawatirnya saya bentrok gitu, ya, gitu. Oh iya, berarti ikutin jadwal Bapak aja untuk Sabtu Ya, nanti untuk ya, Sabtu Pak? ikutin jadwal saya aja jamnya, ya. Jadi nanti untuk khusus bulan April itu kan banyak sekali tuh tanggal merah itu, ya. Ya, tanggal merah, ya. Nah, kayak minggu depan kan tanggal 11 kita tetap ini, ya, tetap kuliah, ya. Ya, tanggal 11 itu cuma tanggal merah, tanggal 11 itu hari Kamis, ya. Berarti kan hari Jumatnya tetap
aktif gitu. Ya. Ya. Iya, Oke. Pak. Rekan-rekan boleh dimunculkan itunya kameranya biar saya absensi ya. Mungkin saya foto dulu ya. Oke. Maaf Pak, saya sambil nyetir. Ya, nggak apa-apa. Mau berangkat kerja. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini saya foto dulu. Ya. Oke, tar dulu. Saya foto dulu ya. 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 Oke, saya foto lagi. Bentar. Berikutnya. Ya. Ya. Oke. Bapak, Ya. mohon izin Pak, Ian ikut absen di saya nggak apa-apa ya Pak? Ikut absen. Oke, kenapa Gangguan ada gangguan jaringan. itunya, sinyalnya? Iya, Oh iya, iya. Oke, iya silakan. Pak, iya lagi rapat. Ya, ini ikut dengan siapa nih? Eka, Sama saya bukan? Pak. Iya, sama Eka Pak. Eka. Oke. Iya, iya. Iya, Ian. Iya, oke. Iya, oke. Ya. Ya, oke ya. Jadi yang tertera di sini ada 31 ya. Nanti saya akan absen di SIA ya. Ya. Saya akan absen di SIA nanti ya. Oke, untuk hari ini ya sekian dari saya ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya. Oke, nanti saya akan revisi kembali itu mengenai tanggalnya ya di PPT ya. Karena apa itu tadi saya terburu-buru jadi ini tidak melihat lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti tugas yang PPT saya akan saya input di Google Classroom ya. Jadi nanti bisa bisa langsung kalian kerjakan di Google Classroom ya. Ya, oke rekan-rekan ya. Ya. Oke, saya ya. Oke, saya pamit ya. Sampai ketemu lagi di Jumat depan ya. Terima kasih.